Di sini, saya akan mereview film drama Korea terbaru dengan judul Namib. Awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang berlari dan mencari seseorang yang sedang ditunggu kehadirannya. Namun ternyata, dia berada di atas gedung dan segera menyuruhnya untuk tampil di acara besar tersebut, yaitu panggung Rising Star. Dan alur film Nami pun dimulai. Kita diperlihatkan sosok wanita yang bernama Kang So Hyun. Ia adalah CIO di Pandora Entertainment. Pandora Entertainment adalah perusahaan yang mencari atau menciptakan artis-artis dan penyanyi top yang dilatih untuk menjadi terkenal. Ia sosok wanita yang kuat, tegar, serta berambisi dan memiliki cita-cita ingin mendirikan pabrik untuk anaknya yang bernama Sim Jin-woo. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan anaknya Kang So Hyun yang bernama Shin Jin-woo. Ia mengidap disabilitas rungu, yaitu terganggunya pendengaran. Itu diakibatkan ketika kecil, ia tertabrak mobil yang disebabkan karena kelalaian Kang So Hyun. Dan di sekolah juga, Sim Jin-woo sering dibully oleh teman-temannya dikarenakan kekurangannya tersebut. Dia adalah Sim Jun Seok, ayah Shin Jin-woo, atau suami dari Kang So Hyun. Dia adalah bapak rumah tangga. Dialah yang mengurus urusan rumah, serta mengurus dan merawat keperluan Sim Jin-woo. Dulu dia bekerja sebagai produser musik terkenal. Disebabkan karena anaknya yang kecelakaan, ia mengundurkan diri dan fokus untuk merawat Sim Jin-woo. Dan dia ini adalah Yo Jin-woo, pemeran utama kita. Dia adalah seorang trainee. Trainee yaitu semacam calon bintang lah yang sedang dilatih untuk menjadi artis atau penyanyi terkenal. Pandora Entertainment sedang melaksanakan rapat yang dihadiri oleh beberapa karyawan, staf, dan direksi. Dalam rapat tersebut, Pandora Entertainment mengalami kerugian, sehingga membuat pemilik saham kecewa. Ia menyalahkan Kang So Hyun selaku CEO dan menyuruhnya untuk bertanggung jawab dan sekaligus memecatnya dari CEO dan digantikan oleh Hyun Seol, yaitu CEO baru yang ditunjuk oleh ketua direksi. Sepertinya Hyun Seol dan Kang So Hyun memiliki masa lalu yang belum bisa kita terungkap apa masalahnya. Akibat dari pergantian CEO baru, maka aturan-aturan baru yang ada di Pandora Entertainment pun dirubah, sehingga menyebabkan karyawan-karyawan yang lain pada mengeluh, tak terkecuali Yo Shin-woo. Ia bahkan dipecat atau dikeluarkan oleh Pandora Entertainment dikarenakan nilainya yang terus menurun, serta orang tuanya yang sering meminta uang kepada Pandora Entertainment, sehingga Yo Jin-woo dituntut untuk mengembalikan uang tersebut sekitar 200 jutaan gitu. Hal tersebut membuat Yo Jin-woo bingung harus mencari uang kemana. Akhirnya, ia bertemu dengan Chris, salah satu teman trainee-nya saat di Pandora Entertainment. Chris mengetahui keadaan yang dialami oleh Yo Jin-woo saat ini.
Ia mengajak Yeo-jin-woo untuk bekerja di bar atau di diskotik gitu milik si Chris sebagai pengaman atau seperti resepsionis, dan Yeo-jin-woo pun menyetujuinya. Walaupun di awal kerja ia merasa seperti tidak cocok untuk bekerja di situ. Kembali ke Kim So Hyun, setelah dipecat dari Pandora Entertainment, ia memutuskan untuk membuat produser musik baru dengan Yeo Jun-woo sebagai trainee atau calon bintangnya. Kim So Hyun tertarik dengan Yeo Jin-woo karena melihat bakat yang ada pada Yeo Jin-woo, sehingga Kim So Hyun memutuskan untuk bertekad untuk memoles atau mengembangkan bakat Yeo Jin-woo untuk bisa dapat menjadi penyanyi terkenal. Akhirnya, Yeo Jin-woo dihubungi Kim So Hyun untuk bertemu, dan mereka pun bertemu di gedung ruang kerja Kim So Hyun yang dulu. Kim So Hyun menawarkan Yeo Jin-woo untuk masuk ke dalam agensi dengan catatan Yeo Jin-woo bisa memenangkan Star Race. Di sini juga Yeo Jin-woo menawarkan diri untuk bersedia melindungi anaknya Kim So Hyun dari perundungan. 나는 그런 아이가 필요하거든. Di tempat lain, Sim Jun Seok dan anaknya ternyata tidak tidur di rumah, melainkan tidur di tempat lain dikarenakan mereka lelah dengan sikap Kim So Hyun yang protektif kepada anaknya, serta selalu berambisi terhadap tujuan sehingga membuat Sim Jun Seok merasa tidak dihargai. Kita melihat orang tua Kim So Hyun dan adik Kim So Hyun yang sedang berada di panti sosial. Sepertinya adik Kim So Hyun ingin menitipkan orang tua mereka di panti tersebut. Pindah ke Kim So Hyun sedang berkemas untuk pindah ke kantornya sendiri. Namun, ia dihampiri oleh Oh Bong-gyu. Oh Bong-gyu itu ketua direksi di produksi musiknya Kim So Hyun yang dulu. Oh Bong-gyu berkata kepada Kim So Hyun seperti meremehkannya. Ternyata di masa lalu Oh Bong-gyu pernah suka kepada Kim So Hyun, tapi ditolak oleh Kim So Hyun, sehingga membuat Oh Bong-gyu sakit hati dan membencinya sampai sekarang. Di sini Kim So Hyun bertemu kembali dengan Yeo Shin-woo. Ia menanyakan terkait orang tuanya, dan dijawab oleh Yeo Shin-woo bahwa ia tidak tahu. Akan tetapi Kim So Hyun tidak percaya dan menelpon agensi Yeo Jin-woo yang lama dan diberitahu bahwa alamat orang tua Yeo Jin-woo. Dan Kim So Hyun mengajak Yeo Jin-woo untuk bertemu orang tuanya. Di pinggir jalan ada sosok perempuan yang bernama Kyung Hana yang sedang menunggu jemputan. Kyung Hana adalah anak dari CEO Jang Hyun Seol. Ia dipanggil oleh ayahnya CEO Jang untuk rekaman musik di Pandora Entertainment. Sepertinya Kyung Hana bisa masuk langsung di studio rekaman Pandora Entertainment dikarenakan ayahnya adalah CEO baru di sana. Kembali ke Kim So Hyun dan Yeo Jin-woo yang sedang mencari alamat rumah ibu Yeo Jin-woo. Sampai di rumah ibunya, ternyata rumah tersebut kosong. Dan mereka pun bertanya kepada warga sekitar. Ternyata mereka pun tidak tahu. Akhirnya mereka beristirahat di restoran sekitar sana. Dan tidak lama, Yeo Jin-woo ditelepon ibunya. Ibunya ingin bertemu dengannya. Mereka pun bergegas menemui ibu Yeo Jin-woo. Ternyata ibu Yeo Jin-woo bekerja di sebuah restoran. Di situ Yeo Jin-woo meminta kepada ibunya agar mengembalikan uang yang dipinjam dari Pandora Entertainment. Alih-alih menyesal, ibu Yeo Jin-woo malah menampar Yeo Jin-woo, sehingga membuat Yeo Jin-woo kecewa dan membuat Kim So Hyun kaget.
Dan ternyata masa lalunya Yo Jin-woo seperti masa lalu Kim So Hyun. Ia merasakan apa yang dialaminya di masa lalu. Dan di sini Kim So Hyun langsung mengajak Yo Jin-woo untuk meninggalkan ibunya. Kim So Hyun lantas menasihati Yo Jin-woo dan memberikan semangat agar Yo Jin-woo tidak sedih dan terpuruk. Setelah itu, Kim So Hyun langsung menyodorkan kontrak kerjasamanya kepada Yo Jin-woo dan sekaligus mengizinkan Yo Jin-woo untuk tinggal di rumahnya bersama keluarganya. Tidak lama Kim So Hyun ditelepon adiknya. Ia mengabarkan bahwa ibunya akan dibawa oleh ayahnya dan Kim So Hyun pun segera ke sana. Sampai di sana, ia memarahi ayahnya. Sepertinya Kim So Hyun menaruh dendam kepada ayahnya di masa lalu yang telah meninggalkan mereka berdua. Sampai di rumah, Kim So Hyun bertemu dengan suaminya. Mereka mengobrol dan akhirnya bertengkar. Di situ, Sim Jun Seok menyodorkan surat perceraian. Ia merasa Kim So Hyun sangat egois. Ia juga mengungkit tragedi yang terjadi atas anak mereka, bahwa itu kelalaian Kim So Hyun. Dan tidak sengaja, Sim Jun Oh mendengar percakapan mereka melalui gerak mulut orang tuanya. Dan episode 1 dan 2 Nami pun berakhir.